Oke, Pak. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada saudara-saudara tentang peristiwa yang kami alami, klien kami alami di Bank BRI. Yang kami alami adalah hilangnya sertifikat jaminan klien saya yang dia mengajukan kredit ke BRI, ya, atas pembelian rumah yang ada di Bekasi, Kota Bekasi. Setelah kami lunasi, ternyata sertifikat itu tidak kunjung dikembalikan sampai saat ini BRI. Alasan BRI setelah kita tanya, mana sertifikat jaminan yang saya serahkan kepada Anda setelah saya lunasi kredit saya? Ternyata BRI mengatakan masih diurus proses pengurusan balik nama di BPN. Tetapi setelah kita coba cek di BPN, sertifikat ini ternyata tidak ada berkas BPN, artinya belum diproses ke BPN. Nah, jadi untuk lebih lengkap dan saya tambahkan kronologis awalnya bagaimana terjadinya pinjam sertifikat di BRI ini. Nah, kami serahkan ke klien kami Pak Wahyu Mursito Adi untuk menjelaskan mulai dari di rumah, terus mengajukan kredit sisanya, terus segala macam itu. Silakan Pak. Pak Ustaz. Selamat siang. Bahwa pada bulan Februari 2020 saya membeli satu unit rumah di Bekasi dengan harga 245 juta. Karena kekurangan uang, saya mengajukan pinjaman ke BRI. Artinya saya membeli rumah itu dengan menjaminkan sertifikatnya. Kredit pada waktu itu saya mendapatkan 105 juta. Pada saat itu saya sudah dipotong biaya untuk balik nama serta pembayaran pajaknya dan lain-lain, itu jumlahnya 14.750. Dipotong langsung dari BNI. Setelah cair, kemudian saya menyicil selama 6 bulan. Kemudian saya menanyakan sertifikatnya sudah dibalik nama atau belum. Dari situ dia selalu mundur sampai 2 tahun belum sampai 2 tahun belum juga dibalik nama. Sampai 2 tahun belum juga dibalik nama. Itu pelunasan 2 tahun. Pengajuannya 5 tahun. Iya. Pengajuannya 5 tahun. Sehingga saya lunasi pada tahun 2022. Bulan Juli 2022. Akan tapi sertifikatnya tidak ada. Tidak dikembalikan. Alasan dari pihak bank? Alasan pihak BNI sedang dalam pengurusan proses balik nama. Setelah dicek di BPN, ya, tidak ada pengurusan untuk sertifikat atas nama saya. Bapak ketemu siapa Pak di Bank BRI Pak? Di Bank BRI saya ketemu dengan Ibu Tias Rustiningsih itu. Bagian pedes
Ditanyakan nggak? Ya. Ditanyakan nggak nih? Sertifikat di sana. Bu Tiasnya bilang apa Pak? Eh, bilang kalau Proses. sedang proses sebaik nama. Pada waktu itu dibilang, awalnya sih dibilang diperkenalkan dengan seorang yang mengaku sebagai notaris. Ternyata bukan. Nah setelah Bapak telusuri, Setelah saya telusuri, sertifikat itu tidak pernah masuk ke BPN dan belum diurus sampai saat ini sama BRI. Ya, saya tambahkan ya. Jadi gini, rekan wartawan. Jadi memang kasus klien kami ini sangat memilukan hati. Kenapa saya begitu? Dia dapat pinjaman 105 juta dan dia sudah lunasi pinjaman itu. Ternyata sertifikatnya sampai saya tidak ada. Jadi rumah yang dibeli dari saudara Muslim Suparno dan harga 245 juta yang dijelaskan tadi itu tanpa memiliki surat-surat. Jadi kami merasa tertipu oleh BRI. Kenapa? Ya karena ternyata klien kami ini ketika bertanda tangan di BRI, menandatangani akte jual beli katanya antara Muslim Suparno sebagai pemilik rumah pertama yang menjual pada klien kami Pak Tito ini, di BRI itu bertanda tangan akte jual beli. Tulisannya akte jual beli Pak. Nah, lalu kemudian kita tahu setelah lama ini baru kita tahu bahwa ternyata orang yang disebut sebagai notaris ya yang mengurus proses balik nama ini adalah bukan notaris, tetapi dia seorang oknum freelance. Nah, kami sangat terkejut dan kami heran kenapa sekelas BRI ini kok meminta bantuan mengurus dokumen penting orang seperti sertifikat ini, menjadi jaminan sertifikat ini kepada seorang oknum freelance, bukan notaris yang berkompeten. Dan sehingga kami tertipunya ya setelah belakangan kami tahu dia bukan notaris, sementara dia mengatakan itu notaris. Kedua, ternyata akte yang dikata akte jual beli itu bukan akte jual beli. Sehingga kami sekarang kan harus mencari Muslim Suparno lagi untuk membuat baru akte jual beli kalau memang dia mau mengurus dari namanya sendiri. Yang ketiga adalah ternyata sertifikat ini tidak pernah masuk ke BPN untuk diurus baik namanya. Setelah kita cek ke BPN. Nah ini kami merasa tertipu, merasa dibohongi oleh BRI, dan BRI sendiri seharusnya bertanggung jawab terhadap hal ini. Tapi kalau hanya bertanggung jawab ingin membantu menerbitkan duplikat, kami juga bisa mengurus duplikat sendiri. Tapi sekarang proses pertanggungjawaban hukumnya seperti apa? Apa pertanggungjawabannya? Karena duplikat itu bukan menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan persoalan atau masalah dengan klien kami. Kan timbul masalah baru. Ketika ada duplikat misal sekarang terbit, kita urus. Duplikat itu tidak bisa masuk bank, tidak bisa dijaminkan di bank, dan harga rumah yang bersertifikat duplikat itu jauh dari harga pasar, setengah harga malah. Nah, jadi kan tidak bisa masuk bank juga. Jadi gimana? Kami bisa mencari solusi dari hanya duplikat. Oleh karena itu kami mengharapkan, begitu banyak mengharapkan kita ke BRI ini untuk segera menghadirkan, mengembalikan seperti asli, atau kalau tidak memberikan tentunya ganti rugi kepada kami selaku yang memberikan ini. Apa respon terakhir dari pihak Ikat Baika? Ya, respon terakhir dari Bank BRI saat ini tidak ada. Bahkan kami mengancam menggugat pun ke pengadilan, ya dia landai-landai saja, dalam arti kata tidak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan seperti memanggil klien kami. Begini Pak, ini misalnya ya kami sudah akan berikan ganti rugi, tapi jangan segini Pak, segini, mungkin adalah semacam tawar-tawaran, tapi tidak ada. Tidak ada. Hanya menawarkan kalau hanya duplikat, itu pun bukan menawarkan, dia katanya sudah mengurus sertifikat. Lah, saya bilang, sertifikat apa mengurus? Berarti duplikat. Kalau memang hasilnya hilang. Ya, kenapa tidak kompromi dengan kami, klien kami dulu bahwa akan diurus duplikat? Setuju tidak kami untuk diganti dengan duplikat?
Berarti pihak Bank BRI mengetahui hal permasalahan tersebut Pak ya, bahwa sertifikat itu ada masalah ya. Ya, sangat mengetahui sekali bahwa, nah yang kami herankan juga kenapa BRI itu membiarkan pengurusan nama ini itu diserahkan kepada oknum freelance. Itu yang kami herankan. Kenapa tidak menggunakan jasa notaris sehingga tidak terjadi persoalan seperti ini. Dan BRI pasti tahu karena ini bukan notaris yang membuat jual beli, berarti yang ditertarik itu bukan akte jual beli. Tapi kenapa dikatakan ini akte jual beli? Jadi tidak mungkin bisa diberi nama karena bukan akte jual beli yang ditertarik oleh kami dengan penjual musim sepakat. Nah itu Pak, kami yang kami sampaikan supaya ini menjadi bahan renungan buat BRI supaya mau bertanggung jawab tetap. Harapan terakhir Bapak apa Pak? Ya, harapan saya terakhir, kembalikan sertifikat itu aslinya, tidak saja sertifikat, atau berikan kami kompensasi ganti rugi sesuai dengan besaran yang proporsional yang ada di wilayah rumah kami itu, rumah klub kami itu. Pak, tapi sudah memberikan dari pihak Bank BRI tidak ada tanggapan seperti Belanda aja. Bapak sempat kasih somasi ke pihak Belanda. Oh ya, kita sempat mengasih somasi 2 kali ya kepada BRI, tapi somasi itu rupanya juga tidak membuat BRI itu menjadi lebih serius ya mengurus sertifikat ini, untuk lebih peduli gitu lah untuk menyelesaikan persoalan kita. Ya lari-lari saja dia sampai saat ini. Maka itu sebabnya kami menempuh proses hukum pidana melakukan ini supaya mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh pengurus dari mulut Pondok Kopi. Berarti setelah 2 kali somasi akhirnya Bapak melaporkan LP ini ke Polres. Ke Polres ya. Kami sudah laporkan pada tanggal 5 Juli 2003 kemarin, dan sekarang proses di kepolisian ini klien kami Pak Tito sudah diperiksa. Ya Pak, sudah diperiksa Pak ya, sudah diperiksa, dan hari ini alhamdulillah saksi pendukung kami sedang diperiksa oleh pihak kepolisian Jakarta Timur ya, dan terus kami akan pantau, akan kawal juga proses hukum kepolisian ini sampai sejauh mana kepolisian menangani secara serius. Tanggal berapa lagi itu Pak laporan? Ya Pak, LP tanggal berapa? Tanggal 5. tanggal 5 Juli 2003 laporannya ke Polres ya. Boleh nggak tunjuk Pak laporan? Oh ya. Pak, ini belum laporan polisi. Oke. Terima kasih.